Pernah ngerasa nggak sih, kok harga sewa mahal banget atau upah kerja rasanya kurang? Nah, kadang-kadang pemerintah coba turun tangan buat ya memperbaiki situasi ini. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu mereka coba ngendaliin harga? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaannya gini, emangnya ada ya yang namanya harga itu benar atau salah? Atau jangan-jangan harga itu ya cuma angka aja, titik temu antara penjual dan pembeli? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat perdebatan sengit soal kontrol harga. Nah, ini dia nih sumber ketegangannya. Di satu sisi, ada pembeli, misalnya para penyewa, yang ngerasa harga kebutuhan pokok itu kemahalan. Di sisi lain, ada penjual, kayak para pekerja yang ngejual tenaganya, yang ngerasa bayaran yang mereka terima itu kerendahan. Dua keluhan yang saling bertolak belakang ini sering banget jadi pemicu desakan supaya pemerintah bertindak. Oke, terus gimana ceritanya keluhan-keluhan tadi bisa berubah dari sekedar unek-unek jadi tekanan politik yang beneran nyata? Mari kita lihat prosesnya. Polanya tuh hampir selalu sama loh. Begitu harga barang-barang penting kayak tempat tinggal atau makanan tiba-tiba melonjak, orang-orang pasti langsung lihat ke pemerintah dan nuntut. Ayo dong, lakukan sesuatu. Tekanan publiknya itu bisa kuat banget. Tapi, disinilah masalah utamanya. Pemerintah emang bisa bikin peraturan, tapi mereka nggak bisa menghapus hukum dasar ekonomi, penawaran, dan permintaan. Prinsip ini tuh kayak gravitasi, bakal terus bekerja di belakang layar. Dan seringnya, hasilnya justru berkebalikan dari niat baik yang ada di awal. Jadi, apa sih senjata utama yang dipakai pemerintah buat mengendalikan harga? Intinya ada dua. Dan kalau kita paham cara kerjanya, kita bakal ngerti gimana niat baik itu bisa jadi bumerang. Gampangnya gini deh, batas atas harga atau price ceiling itu ibarat langit-langit. Dia nahan harga biar nggak terbang ketinggian. Sebaliknya, batas bawah harga atau price floor itu ibarat lantai. Dia nopang harga biar nggak anjlok kerendahan. Coba kita bedah satu-satu ya. Batas atas harga itu adalah harga paling mahal yang boleh dipasang secara hukum. Tujuannya mulia banget, yaitu biar barang-barang penting tetap terjangkau, contohnya kayak di kasus kontrol sewa apartemen. Nah, sebaliknya, batas bawah harga adalah harga paling murah yang sah secara hukum. Contoh paling gampangnya apa? Upah minimum. Idenya adalah buat mastiin orang yang kerja penuh waktu itu dapat upah yang cukup buat hidup layak. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana batas atas harga ini bekerja di dunia nyata, lewat contoh paling klasiknya, kontrol harga sewa. Bayangin ya, ada sebuah kota di mana pasar sewa apartemennya itu seimbang, pas banget. Di harga $500 ada 15.000 apartemen yang disewakan, dan ada pas 15.000 orang juga yang mau nyewa. Semuanya adem ayem. Tapi tiba-tiba, kota itu jadi populer banget. Mungkin karena ada perusahaan gede buka kantor di sana, atau lagi viral aja. Pokoknya banyak banget orang pengen pindah ke kota itu. Artinya, permintaan apartemen langsung meroket. Ya, namanya juga hukum ekonomi dasar. Kalau nggak ada yang ikut campur, permintaan yang naik ini otomatis bakal bikin harga sewa ikut naik. Keseimbangan pasar yang baru bakal ada di harga $600 dengan 17.000 unit yang akhirnya tersewa. Tapi tunggu dulu. Para penyewa lama dan politisi setempat jelas nggak suka harga naik. Akhirnya, mereka bikin aturan kontrol sewa yang secara hukum menetapkan harga sewa maksimal di harga lama, yaitu $500. Pokoknya, harga nggak boleh naik. Titik. Dan disinilah masalahnya dimulai. Di harga yang dipatok $500, pemilik properti cuma mau menyewakan 15.000 unit. Tapi yang nyari apartemen ada 19.000 orang. Tiba-tiba ada selisih 4.000 orang yang pengen nyewa tapi nggak dapat unit. Inilah yang kita sebut kelangkaan. Ironis banget kan, kebijakan yang niatnya nolongin penyewa justru bikin apartemen yang tersedia jadi lebih sedikit. Jumlahnya turun dari yang seharusnya bisa ada 17.000 unit di pasar, jadi cuma 15.000 unit. Akibat buruknya nggak berhenti di situ. Para pemilik gedung karena nggak bisa naikin harga sewa, ia mulai putar otak. Ada yang mubah apartemennya jadi kondominium buat dijual. Ada juga yang motong biaya perawatan gedung. Hasilnya, para penyewa emang dapat sewa murah, tapi kualitas tempat tinggalnya jadi makin turun. Sekarang, kita balik koinnya. Gimana kalau harga justru dijaga biar nggak terlalu rendah? Nah, kita lihat lewat kasus upah minimum. Ini contoh sempurna dari batas bawah harga. Kalau tadi batas atas harga bikin kelangkaan, nah batas bawah harga ini kebalikannya. Dengan nentuin harga minimum di atas harga pasar yang seharusnya, ini malah menciptakan kondisi di mana penawaran jauh lebih banyak dari permintaan. Nah, ini yang disebut surplus.
Dua contoh paling umum yang sering kita dengar itu, ya upah minimum di pasar tenaga kerja dan dukungan harga buat para petani. Dua-duanya tujuannya sama, ngebantu pendapatan si penjual, entah itu pekerja atau petani, dengan cara nahan harga biar nggak jatuh. Nah, buat ngatasin surplus yang terjadi, seringkali pemerintah yang harus turun tangan lagi. Coba lihat angka ini. Uni Eropa itu menghabiskan sekitar 58 miliar euro setiap tahun cuma buat ngebeli hasil panen berlebih dari petani mereka, supaya harganya nggak anjlok. Biayanya tentu saja dari kita semua, para pembayar pajak. Oke, jadi setelah kita lihat kasus sewa dan upah, apa sih benang merahnya? Semuanya itu balik lagi ke satu prinsip yang sangat mendasar. Nah, ini dia intinya, kesimpulan dari semua ini. Waktu pemerintah maksa harga turun ke bawah, yang terjadi adalah kelangkaan. Sebaliknya, waktu pemerintah dorong harga naik ke atas, yang terjadi adalah surplus. Ini adalah akibat ekonomi yang hampir nggak bisa dihindari. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang penting banget. Kalau kontrol harga secara langsung, seringnya malah bikin masalah baru yang nggak diinginkan. Terus, apa dong alternatifnya buat bantu orang-orang yang kesulitan sama harga sewa atau upah yang rendah? Pertanyaan ini membuka diskusi ke kebijakan lain, yang mungkin bisa mencapai tujuan yang sama tanpa harus melawan arus pasar. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama-sama.